Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih kami sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sekarang ya Bapa, kami akan sama-sama merenung kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam di hati kami, dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Hamba tidak lebih daripada jemaat yang duduk mendengarkan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa. Hamba terbatas menyampaikan perkataan-Mu, tapi kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kami semua pengertian. Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Ya, shalom. Ya, kita bersyukur boleh dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada BPJ dan Gembala yang boleh mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat sekalian membacakan ayat yang genap. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Jadi dalam surat 2 Korintus ini kita akan sama-sama belajar di mana sebelumnya kalau kita tahu dalam surat Korintus yang pertama itu Paulus banyak sekali menjelaskan mengenai doktrin, mengenai tentang Allah dan mengenai tentang peraturan-peraturan yang ada di gereja, pengajaran-pengajaran Kristus. Dan yang surat kedua, yang surat 2 Korintus ini, di sini Paulus lebih banyak membahas mengenai tentang pergumulannya dalam pelayanan. Beban dalam melayani Tuhan pada jemaat di Korintus. Surat 2 Korintus ini merupakan lanjutan dari penjelasan Paulus di mana kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 sampai 18, di situ Paulus menjelaskan bagaimana ia dan rekan-rekannya mereka tidak pernah menyerah ketika mereka menyampaikan pemberitaan Injil itu, dan mereka tabah dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami. Itulah sebabnya karena mereka percaya bahwa penderitaan yang mereka alami saat ini itu semua hanyalah sementara.
Karena mereka percaya dan mereka yakin, mereka memiliki pengharapan bahwa kelak mereka akan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Allah di surga. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, 2 Korintus ini memberikan pengertian yang sangat mendalam bagaimana tentang perjalanan hidup Paulus. 2 Korintus ini secara spesifik menjelaskan tentang penderitaan atau pelayanan yang dilakukan oleh Paulus lebih banyak daripada surat-suratnya yang lain. Sehingga surat ini ia tulis, alasan dia menulis surat 2 Korintus ini supaya dia ingin membela dirinya. Karena kita tahu kalau pada saat itu jemaat Korintus, di mana jemaat itu merupakan jemaat yang bisa dibilang jemaat yang bobrok, banyak hal-hal kejahatan yang mereka lakukan, dan juga mereka percaya akan pengajaran Paulus, tetapi mereka tidak menghidupi pengajaran Paulus. Oleh karena itu di sini Paulus menulis surat ini supaya ditujukan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Paulus kepada jemaat itu semua adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita yang saat ini, pasti dalam kehidupan selama kita hidup di dunia ini, pasti kita semua memiliki yang namanya ketidakpastian dalam perjalanan hidup. Entah mungkin kita khawatir akan masa depan kita khawatir akan apa yang kita lakukan atau sebagainya. Kita hidup di dunia yang serba tidak pasti. Ada saja hal-hal yang tidak pasti yang kita temukan dalam kehidupan kita. Sehingga dari kepilihan yang tidak pasti itu, itulah yang menimbulkan banyak sekali orang-orang Kristen sekarang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dan masalah. Hal ini diakibatkan karena pilihan atau keputusan yang mereka ambil itu bisa dikatakan kurang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar dari satu tema, yaitu hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama, yang kita bisa dapat dari surat 2 Korintus yang sudah kita baca bersama-sama. Bagaimana kita seharusnya orang Kristen harus hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Hal yang pertama, yaitu kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Ayat pertama sampai ayat yang kedua, di situ dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam ayat pembahasan ini, di mana Rasul Paulus menjelaskan mengenai keyakinannya kepada Allah, bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi dia di sorga. Sehingga oleh karena keyakinannya itulah yang membuat Paulus tetap bertahan menghadapi penderitaan dalam menjalankan amanat agung dalam menyampaikan Injil ini. Meskipun banyak orang yang menentang ajarannya, meskipun banyak orang yang menentang tentang dia, tetapi itu menjadi pengharapan dia, keyakinan dia bahwa Allah telah menyediakan tempat bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, dalam ayat kedua dikatakan selama kita dalam kemah ini kita mengeluh. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata mengeluh diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dasar stenazo, yang berarti marah, berbeban berat, amarah atau putus asa. Kalau kita lihat dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa selama kita masih ada di dalam rumah yang sekarang ini, kita mengeluh karena kita rindu ingin menempati rumah kita yang ada di surga. Artinya adalah ayat-ayat ini dengan jelas bahwa Tuhan telah menyediakan tempat kepada kita semua di surga. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, mengalami penderitaan, kesusahan, itu semua kita memang harus mengalami hal itu karena kita masih hidup di dunia ini, seperti yang Paulus katakan. Nah, kalau begitu, kalau misalnya Paulus mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini kita harus mengalami penderitaan. Kalau begitu, apakah Bapak Ibu jemaat sekalian siap kalau misalnya seandainya saya dan Bapak Ibu saudara, kalau Tuhan panggil pulang, apakah kita semua siap? Ya, banyak yang ragu-ragu. Ya, mungkin ada beberapa yang masih ragu. Karena ya, mengapa kita masih ragu? Karena masih banyak hal yang mungkin
belum kita tujuan kita atau impian kita yang belum mungkin kita selesaikan, belum kita capai, sehingga membuat kita jadi ragu untuk kalau misalnya kalau Tuhan panggil pulang. Kalau begitu berarti seharusnya kita tidak boleh mengeluh dong. Karena ya kita semua kan masih, kalau bisa dibilang masih ragu untuk dipanggil Tuhan. Kalau begitu, hidup di dunia ini dengan banyak penderitaan dan masalah, seharusnya kita tidak mengeluh, kita tidak merasa berat, merasa bimbang. Karena ya kita sendiri yang memilih untuk meneruskan apa yang belum kita impikan. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita seharusnya memiliki iman yang siap mati. Apalagi kalau mati bagi Kristus. Seperti yang Paulus katakan di dalam suratnya dalam Filipi 1 ayat 21, di mana Paulus katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus lebih memilih mati? Karena ya tadi seperti saya jelaskan bagaimana ia memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah telah menyediakan tempat kediamannya di surga. Bukan berarti setelah ini saya bicara ini langsung ada yang ingin bunuh diri atau mengakhiri hidupnya ya. Jangan, itu tidak baik. Bukan itu maksudnya. Ya, jadi oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama tetap memiliki keyakinan teguh seperti yang Rasul Paulus ajarkan, berikan kepada kita. Bahwa memang dalam penderitaan kita mengalami berbagai macam kesakitan, itu semua hal yang wajar karena kita masih hidup di dunia yang fana, kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu, selama kita masih ada hidup di dunia ini, mari kita melakukan pekerjaan Tuhan seperti yang Paulus katakan juga di dalam, sama seperti yang tadi Filipi 1 ayat 2, jika aku harus hidup maka aku harus bekerja untuk menghasilkan buah. Kita pun harus tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Kemudian hal yang kedua yang bisa kita pelajari bersama-sama, yaitu harus memiliki hati bahwa Allah telah menjamin hidup kita. Ayat keempat dan kelima, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dalam ayat yang keempat, ini merupakan masih lanjutan terusan dari ayat yang kedua, bahwa selama masih dalam kemah, masih dalam dunia ini, kita mengeluh oleh karena banyaknya tekanan, oleh karena beratnya tekanan dalam hidup kita. Kita rindu mengenakan pakaian yang baru seperti yang dikatakan Paulus, tanpa melepaskan pakaian yang lama kita. Nah, maksud Rasul Paulus mengatakan ini apa? Maksudnya adalah selama kita masih berada dalam dunia yang fana, kita masih ada dunia yang rusak ini, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya penderitaan, kecelakaan atau sakit penyakit. Oleh karena itu mengapa kita mengeluh? Karena kita mengeluh dunia ini karena ya seperti yang dikatakan, kita memiliki beban berat, yaitu kita terbeban oleh tubuh kita yang penuh dengan dosa. Banyaknya kebobrokan dalam tubuh kita, sehingga hal ini yang membuat kita mengalami penderitaan, mengalami pengeluh dalam dunia ini. Roma 7 ayat 24 mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Oleh karena itu kita rindu ingin sama-sama berada dalam dunia kekekalan bersama Kristus. Namun Rasul Paulus mau agar kita tidak menanggalkan pakaian yang lama. Apa maksudnya? Maksud Paulus menuliskan ini, menanggalkan pakaian yang lama, karena ia mau agar kehidupan kita itu diubahkan oleh Kristus. Ia mau agar pakaian kita yang dulunya kotor, penuh dosa, itu diganti, diubahkan dengan baju yang baru, dilapisi dengan baju yang baru. Sehingga dengan kata lain kita tidak mati, melainkan kita diubahkan atau dibaharui kembali untuk memakai jubah kemuliaan supaya kita dapat masuk bersama-sama dalam kerajaan Allah. Pendeta Dr. Stephen Tong pernah berkata, lahir satu kali, mati dua kali kalau hidup di luar Yesus. Sedangkan kalau hidup dalam Yesus, lahir dua kali, mati satu kali. Artinya apa? Lahir satu kali, mati dua kali. Kita sebagai manusia lahir sekali, yaitu lahir melalui kandungan ibu kita. Mati dua kali di sini bukan hanya mati tentang
keduniawian saja, tetapi kita juga selain mati karena duniawi, karena kita juga mati karena mati rohani, mati karena dosa yang membuat kita terpisah, hubungan kita terpisah dari Allah. Sedangkan kalau kita hidup dalam Kristus, maka kita lahir 2 kali dan mati 1 kali. Artinya kita tidak hanya lahir dari kandungan ibu kita, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita juga memperoleh kelahiran kembali, kelahiran baru. Itulah yang dikatakan lahir 2 kali dan kita hanya mati 1 kali, yaitu mati duniawi. Nah, kalau begitu, itulah yang bisa merupakan hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, yaitu kita harus memiliki hati yang tabah. Ayat 6 sampai ke 8 dikatakan bahwa maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jika kita melihat dalam ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekannya tetap tabah dalam menjalani kehidupan mereka di dunia ini. Dan juga dikatakan bahwa selama mereka diam di tubuh ini, mereka jauh dari Tuhan. Tapi sekali lagi, maksud perkataan jauh dari Tuhan itu bukan antara jarak hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan itu selalu dekat sama kita. Namun jauh dari Tuhan yang dimaksud dalam teks ini, di mana jauh dari Tuhan itu yang berarti mengatasnamakan tempat. Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata ekdomen, yang berarti jauh dari rumah atau diam di negeri yang asing. Jadi yang dimaksud jauh dari Tuhan di sini, yaitu mereka, kita yang masih jauh dari kediaman kekekalan kita yang ada di sorga. Sebab mereka masih ada di bumi. Oleh karena itu, Rasul Paulus dan rekan-rekannya memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah telah menjamin kehidupan mereka dalam kekekalan. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab kami hidup adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mengapa? Mengapa Rasul Paulus menuliskan hal ini? Karena alasannya kita dapat temukan di pasal 4 ayat 18. Dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bahwa apa yang mereka lihat sekarang dan alami saat ini, Rasul Paulus alami saat ini, semua itu hanyalah sementara. Tetapi mereka melihat, mereka beriman bahwa ada suatu kekekalan yang telah Allah sediakan bagi mereka. Kemudian dalam ayat 8 juga Paulus menuliskan kembali bahwa mereka tabah. Kata tabah yang digunakan dalam ayat dan 8 ini sama, ayat 6 dan 8. Yaitu digunakan dari bahasa kata dasar tareo, yang berarti penuh keberanian, percaya, yakin. Jadi jelas bagaimana Rasul Paulus memiliki hati yang penuh dengan keyakinan dan keberanian bahwa mereka akan menetap pada Tuhan. Yang berarti bisa kita kaitkan tabah ini sama artinya dengan berserah. Nah, inilah maksud dari yang dikatakan berjalan dalam iman, berjalan dengan iman. Yang hidup bukan karena percaya, yang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab kita telah menyerahkan, berserah segala kehidupan kita dalam rencana Allah. Seperti yang Paulus katakan, bagaimana ia telah menyerahkan segala hidupnya untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, berserah dan pasrah itu dua hal yang berbeda. Kalau berserah itu berarti kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, yang Tuhan kehendaki. Sedangkan kalau pasrah atau menyerah itu, ya kita hanya menyerahkannya kepada Tuhan dan kita stop. Kita tidak melakukan apa-apa. Itulah makanya disebutkan orang Kristen harus ora et labora, yaitu bekerja dan berdoa. Nah, dari hal ini kita bisa dapat melihat bagaimana keberanian Paulus yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dunia ini. Kita sebagai orang Kristen seharusnya memiliki keberanian, keyakinan seperti Paulus ini, di mana dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan melakukan semua hal yang Tuhan suruh. Kita tahu baru-baru ini ada berita yang cukup menghebohkan juga, di mana salah satu daerah di daerah Jawa, kalau tidak salah daerah Cilegon, kita melihat berita bahwa gereja dilarang untuk dibangun di tempat itu.
sampai wali kota menandatangani petisi bahwa tidak boleh bangun gereja di daerah itu. Kita bisa lihat bagaimana penderitaan yang kita alami di dunia ini. Tapi kita harus memiliki keyakinan seperti Paulus, di mana kita yakin bahwa tempat kemah yang kita diam sekarang ini hanyalah sementara. Karena Tuhan telah menyediakan kemah bersama dengan Dia dalam kerajaannya di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, dalam menjalani sepanjang kehidupan kita di dunia ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Memang banyak pergumulan, penderitaan yang harus kita alami. Namun itu merupakan hal yang wajar karena kita masih ada di dunia ini. Namun mari kita semua memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan telah merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita semua ada dalam kendalinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kita harus memiliki hidup yang berkenan. Ayat ke-9 di 10 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha baik diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik mau ataupun jahat. Nah, inilah alasan mengapa kita berjuang dalam dunia ini. Kita masih ada dalam dunia ini karena kita berusaha untuk mencari perkenanannya, menyenangkan hati Tuhan. Makanya ada lagu yang ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bagaimana kita bisa setia? Bagaimana Tuhan mendapati kita dengan setia kalau kita tidak berjalan dengan iman, kalau kita tidak beriman kepada Dia? Bagaimana bisa kita setia sama Tuhan? Tuhan mendapati kita dengan setia kalau kita masih ragu akan iman kita. Oleh karena itu, alasan mengapa Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini, supaya kita mencari perkenanannya, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, di situ bagaimana kita harusnya selama masa dunia ini harus menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup atau matiku adalah untuk memuliakan Kristus dan menyenangkannya. Inilah harusnya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat yang masih ada hidup di dunia ini. Apalagi kita anak-anak muda, di mana kita seharusnya dalam dunia ini harus berkarya sebanyak mungkin melalui karunia dan talenta yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dari 2 talenta menjadi 4 talenta, dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Kita harus berkarya selama masih ada dunia ini, kita harus berkarya untuk Tuhan. Berkarya untuk menyenangkan hati Tuhan, mencari perkenanannya. Mazmur mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Filipi 4 ayat 45 mengatakan, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kalau kita masih ada di dunia ini, berarti ada kepercayaan atau ada sesuatu yang harus kita perjuangkan yang belum kelar, dan itu harus kita perjuangkan, yaitu motivasi kita dalam menyenangkan hati Tuhan. Karena sekarang banyak sekali gereja-gereja di luar sana, mereka semua mengambil pelayanan, melayan WL dengan luar biasa, main musiknya luar biasa, berkhotbah berapi-api yang luar biasa. Tetapi motivasi mereka bukanlah menyenangkan hati Tuhan, tetapi hanya ingin mencari ketenaran, mencari nama dalam jemaat. Nah, hal-hal ini yang membuat kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, sebenarnya perjuangan kita di dunia ini simple. Kita diperhadapkan dalam hidup ini, kita punya banyak sekali pilihan yang ditawarkan dalam hidup kita. Kita punya 1001 pilihan. Kita mau maju atau mundur, mau ke kiri atau ke kanan, mau diam atau bergerak. Banyak pilihan yang disediakan oleh dunia. Tetapi sebenarnya dalam iman kekristenan kita hanya ada 2. Dari 1001 pilihan yang ada dalam dunia ini, hanya ada 2, yaitu menyenangkan hati Tuhan, dan yang kedua mendukakan hati Tuhan. Hanya 2 ini. Apapun pilihan kita, ya atau tidak, atau ya bergaul atau tidak, pokoknya pilihan yang kita jalani dalam hidup ini hanya ada 2 kategori. Apakah pilihan itu menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan. Nah, hidup dengan iman bukan sama sekali tidak melihat, tetapi hidup dengan iman maksudnya adalah kita mengoreksi hati kita. Apakah pilihan yang kita buat selama di dunia ini, apakah pilihan yang sudah kita ambil
itu menyenangkan hati Tuhan atau justru mendukakan hati Tuhan? Itulah hidup, di mana kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, perjalanan iman kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, apa yang sudah Tuhan percayakan kita di dunia ini, kita semua akan mempertanggungjawabkannya. Dan Dia akan memberikan apa yang patut kita terima ketika kita masuk dalam penghakimannya. Demikian kebenaran firman Tuhan sebagai kesimpulan dalam renungan kita pada hari ini. Mari kita semua jemaat yang ada di tempat ini, kita berjalan dengan iman meskipun di tengah keadaan dunia yang serba tidak pasti. Banyak pilihan yang ditawarkan kepada kita, tetapi sekali lagi hanya ada 2 kategori dalam pilihan yang kita ambil. Yang pertama menyenangkan hati Tuhan, yang kedua mendukakan hati Tuhan. Tetap berserah kepada Yesus dan kita harus tetap berusaha melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan mendapati kita semua tetap setia, dan Tuhan mendapatkan kita, dan Tuhan akan memberikan kita akan memperoleh tempat bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami untuk tetap beriman dan percaya, menyerahkan kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Meskipun di tengah dunia yang menawarkan banyak hal, banyak pilihan, tapi kami percaya dan beriman bahwa Tuhan yang akan memimpin kami dalam mengambil setiap keputusan atau pilihan yang kami ambil, supaya keputusan atau pilihan yang kami ambil itu semua menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara, hamba terbatas menyampaikannya, tapi kiranya Roh Kudus-Mu memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, kelanjutan ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya.